Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan atau aplikasi turunan fungsi aljabar. Penerapan turunan fungsi aljabar dimisalkan pada persoalan ketika ketinggian tendangan bola dinyatakan dalam ST sama dengan min 0,1 T kuadrat plus 1,2 T meter. Ini merupakan persamaan fungsi dari ketinggian tendangan bola. Kemudian, dapatkah Anda menentukan waktu sehingga bola dapat mencapai posisi tertinggi? Pada saat detik keberapa posisi itu dapat dicapai? Anda dapat menyelesaikannya setelah mempelajari pada subbab penerapan turunan fungsi aljabar. Dan di bawah ini merupakan ilustrasi dari ketinggian tendangan bola yang dinyatakan dalam persamaan fungsi ST. Pada subbab kali ini, kita akan belajar tentang aplikasi atau penerapan turunan fungsi aljabar. Namun, sebelumnya marilah kita analisis grafik fungsi yang ada di bawah ini. Di bawah ini terdapat dua grafik fungsi. Yang pertama yaitu grafik fungsi naik dan yang kedua yaitu grafik fungsi turun. Dikatakan fungsi naik apabila terdapat titik pada sumbu X di mana titiknya yaitu B lebih daripada X2 dan X2 lebih daripada X1 dan X1 lebih daripada A, sehingga otomatis nilai pada sumbu Y atau Fx dari masing-masing titik ini yaitu Fx1 akan kurang daripada Fx2. Begitupun juga pada Fx2 akan kurang daripada Fb, sehingga apabila digambar grafik fungsinya akan mengalami kenaikan atau disebut juga dengan fungsi naik. Dan yang kedua yaitu ada fungsi turun. Grafik fungsi turun dikatakan fungsi turun jika terdapat titik X1 di mana X1-nya kurang daripada X2 dan X2-nya juga kurang daripada B, sehingga otomatis akan diperoleh Fx1 akan lebih daripada Fx2, sehingga apabila digambar maka grafik fungsinya akan menurun atau disebut juga dengan fungsi turun. Selain itu, naik turunnya fungsi fx dapat dilihat dari gradien garis singgungnya. Yang pertama yaitu fungsi fx merupakan fungsi naik jika gradien garis singgungnya bernilai positif atau f aksen x-nya lebih dari 0. Kita tahu bahwasannya gradien garis singgung suatu fungsi sama dengan f aksen x atau turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi, apabila gradien garis singgung yang bergerak dari kiri ke kanan, maka kita tahu bahwasannya M tersebut bernilai positif atau M-nya lebih dari 0. Sedangkan yang kedua, fungsi fx merupakan fungsi turun jika gradien garis singgungnya bernilai negatif atau f aksen x kurang dari 0. Jadi, kalau gradiennya bergerak dari arah kanan ke kiri, maka M-nya akan bernilai kurang dari 0. Maka dari itu, ini merupakan grafik fungsi naik dan kemudian ini merupakan grafik fungsi turun. Dan yang terakhir, fungsi fx tidak naik atau tidak turun jika gradien garis singgungnya bernilai 0. Mohon maaf, di sini ada salah ketik. Jadi, di sini garis singgungnya bernilai 0. Jadinya f aksen x-nya sama dengan 0 atau M-nya sama dengan 0. Kita tahu bahwasannya M bernilai 0 jika gradien garis singgungnya sejajar dengan sumbu X. Jadi yang garis hitam ini merupakan gradien garis singgung pada M sama dengan 0. Dan kita akan belajar tentang titik stasioner dan nilai stasioner.
Titik stasioner merupakan titik di mana fungsi berhenti atau berubah, baik itu naik atau turun, pada titik tersebut. Misalkan di gambar grafik ini, titik stasionernya adalah pada titik A, karena titik stasioner terletak di mana titiknya terdapat perubahan fungsi atau fungsinya berubah dari naik atau turun. Di sini kan awalnya fungsinya naik, kemudian fungsinya menjadi fungsi turun, sehingga titik stasionernya berada di antara fungsi naik dan fungsi turun ini. Sehingga titik stasionernya di sini adalah titik A. Begitupun juga pada grafik ini. Pada grafik ini kan fungsinya awalnya fungsi turun, kemudian berubah menjadi fungsi naik, sehingga titik stasioner terletak di antara perubahan kedua fungsi ini, sehingga titik stasionernya adalah pada titik A. Kemudian, titik stasioner ini merupakan sebuah titik dalam grafik yang turunan pertamanya harus sama dengan 0, sehingga untuk menentukan titik stasioner syaratnya adalah f aksen x-nya harus sama dengan 0. F aksen x harus sama dengan bernilai 0. Kemudian, titik stasioner ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu titik belok turun dan juga titik belok naik. Kemudian titik belok maksimum dan juga titik belok minimum. Untuk menentukan nilai stasioner, maka kita perlu mensubstitusikan titik stasioner ke dalam fungsi awalnya. Dan untuk menentukan jenis titik stasioner dan nilai stasioner dapat ditentukan dengan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Ini yang pertama, kita uji turunan pertama untuk menentukan jenis titik dan nilai stasionernya. Pada grafik gambar A ini merupakan grafik dengan titik stasioner, yaitu titik belok titik balik maksimum. Dan kemudian pada grafik B ini merupakan grafik dengan titik balik minimum. Dan yang kemudian pada grafik C ini merupakan titik belok turun. Dan kemudian yang grafik D ini merupakan grafik dengan titik belok naik. Pada grafik A ini mengapa dikatakan grafik dengan titik balik maksimum? Karena dengan syarat f aksen x-nya harus lebih dari 0 atau fungsinya harus naik, kemudian f aksen x-nya harus sama dengan 0 titik stasionernya, kemudian f aksen x-nya harus kurang dari 0 atau fungsinya turun, sehingga ini dikatakan grafik dengan titik belok maksimum. Dan kemudian dikatakan grafik fungsi dengan titik balik minimum jika f aksen x-nya kurang dari 0 dan f aksen a-nya sama dengan 0 dan f aksen x-nya lebih dari 0, sehingga fungsinya itu dari turun kemudian menjadi fungsi naik. Ini dikatakan grafik fungsi dengan titik balik minimum. Dan yang C, ini dikatakan titik belok turun karena apabila f aksen x-nya kurang dari 0 dan kemudian f aksen a-nya sama dengan 0 dan kemudian dia fungsinya turun lagi menjadi f aksen x kurang dari 0. Jadi awalnya fungsinya turun, kemudian titik belok dan turun lagi sehingga menjadi grafik dengan titik belok turun. Begitupun juga pada D. Pada D ini dikatakan grafik fungsi dengan titik belok naik apabila f aksen x-nya lebih dari 0 dan juga f aksen a-nya sama dengan 0 dan f aksen x-nya lebih dari 0. Jadi fungsinya naik, kemudian dia belok dan fungsinya naik lagi, sehingga dikatakan dengan grafik fungsi dengan titik belok naik. Berikut ini merupakan contoh soal dari menentukan titik dan juga jenis titik stasioner beserta nilai stasionernya.
Di sini kita menggunakan uji turunan pertama untuk menentukan jenis titik stasioner dan juga nilai stasionernya. Di sini soalnya yaitu fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat min 16x mempunyai titik, apakah dia mempunyai titik minimum atau juga titik maksimum, kita kan tidak tahu. Lah ini yang ditanyakan. Kemudian kita tahu bahwasannya untuk menentukan jenis titik stasioner dan juga nilai stasionernya kita menggunakan uji turunan pertama terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwasannya untuk menentukan titik stasioner maka syaratnya yang pertama f aksen x-nya harus sama dengan 0. Jadi fungsi f(x)-nya ini kita turunkan terlebih dahulu. Jadinya apabila diturunkan jadinya 4x min 16 sama dengan 0, karena kan syaratnya harus sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai titik stasionernya atau x-nya, jadinya 4x sama dengan 16. X-nya bernilai sama dengan 4. X sama dengan 4 ini merupakan titik stasionernya. Nah, kita tahu kan sekarang titik stasionernya adalah x sama dengan 4. Maka dari itu untuk mengetahui jenis dari titik stasioner yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwasannya jenis titik stasioner itu ada 4. Yang pertama yaitu titik balik minimum, titik balik maksimum, titik belok turun, dan juga titik belok naik. Untuk mengetahui apakah titik stasioner ini merupakan titik balik maksimum atau minimum atau belok turun atau belok naik, maka dari itu kita lakukan uji titik terlebih dahulu. Kita lakukan uji titik di sini yaitu x kurang dari 4, dimana kita mengambil titik 3. Titik 3 ini kita substitusikan kepada turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 4 dikali x min 4. Nah, apabila kita substitusikan, maka dari itu kita ganti x-nya menjadi 3, sehingga menjadi 4 dikali 3 dikurangi 4, yang hasilnya adalah sama dengan min 4. Nah, negatif 4 ini kan bernilai negatif, sehingga f aksen x-nya kan kurang dari 0. Jadi di daerah sini f aksen x-nya kurang dari 0. Kita tahu bahwasannya apabila f aksen x kurang dari 0 itu, maka dari itu fungsinya kan akan menjadi fungsi turun. Kemudian kita lakukan uji titik apabila x-nya lebih dari 4. Kita di sini mengambil titik 5. Kita substitusikan titik 5 ke dalam turunan pertamanya, sehingga menjadi f aksen 5 sama dengan 4 dikali 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 4 kan 1, sehingga 1 dikali 4 kan sama dengan 4. Sehingga f aksen x-nya bernilai sama dengan 4 atau bernilai positif. Sehingga di daerah sini f aksen x-nya akan lebih dari 0. Dan kita tahu bahwasannya f aksen x yang lebih dari 0 itu, maka dari itu fungsinya akan menjadi fungsi naik. Sehingga apabila digambar, maka fungsinya itu, grafik fungsinya akan menjadi fungsi turun dan juga fungsi naik. Nah, titik stasioner pada fungsi turun dan fungsi naik ini merupakan titik balik minimum. Di sini merupakan titik balik minimum. Sehingga kita tahu bahwasannya titik stasioner x sama dengan 4 ini merupakan titik balik minimum. Kemudian untuk menentukan nilai stasionernya, kita substitusikan x sama dengan 4 ke dalam fungsi awalnya. Fungsi awalnya kan f(x) sama dengan 2x kuadrat min 16x. Sehingga akan menjadi f4 sama dengan 2 dikali 4 kuadrat dikurangi 16 dikali 4. Lah, hasilnya yaitu 32 dikurangi 64. 32 dikurangi 64 itu sama dengan minus 32. Jadi nilai stasionernya adalah minus 32. Sehingga jawabannya diperoleh titik balik minimum dengan nilai titiknya 4 dan juga nilai stasionernya minus 32. Sehingga pilihan jawaban yang benar yaitu adalah C. Setelah mengerjakan contoh soal sebelumnya itu, maka untuk menentukan jenis titik stasioner dan nilai stasionernya itu, langkah-langkahnya yang pertama kita harus mengetahui bahwasannya
untuk menentukan titik stasioner itu f aksen x-nya dengan syarat harus sama dengan 0. Jadi kita harus menuliskan syaratnya terlebih dahulu, yaitu f aksen x sama dengan 0. Kemudian setelah ditemukan titik stasionernya, kita melakukan uji titik untuk mengetahui jenis dari titik stasioner tersebut. Apakah jenisnya titik balik minimum, maksimum, atau titik belok turun, atau apakah titik belok naik. Lah kita lakukan uji titik dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian yang terakhir, setelah kita mengetahui jenis dari titik stasioner, kita menentukan nilai dari stasionernya. Jadi di sini saya menambahkan yang ketiga, yaitu menentukan nilai dari hasil stasionernya dengan mensubstitusikan titik stasioner ke dalam fungsi awal atau fungsi fx-nya, sehingga akan ditemukan nilai stasionernya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan jenis titik stasioner dan nilai stasionernya, kita bisa juga menggunakan uji turunan kedua. Slide sebelumnya kan kita menggunakan uji turunan pertama, sekarang kita menggunakan uji turunan kedua. Katanya pada uji turunan kedua ini, titik stasioner akan dikatakan titik balik maksimum dengan nilai maksimum apabila jika f aksen A-nya sama dengan 0 dan f double aksen A atau turunan keduanya kurang dari 0. Jadi kita punya syarat bahwasannya apabila dikatakan titik balik maksimum jika f aksen A-nya sama dengan 0 dan f turunan keduanya atau f aksen A kurang dari 0. Kemudian dikatakan titik balik minimum jika f aksen A-nya sama dengan 0 dan turunan keduanya lebih dari 0. Dan dikatakan titik belok turun jika f aksen A-nya sama dengan 0 dan f aksen x-nya kurang dari 0. Untuk x kurang dari A dan f double aksen A sama dengan 0. Dan dikatakan memiliki titik belok turun jika syaratnya yaitu f aksen x-nya lebih dari 0 dan juga f turunan keduanya sama dengan 0. Dikatakan titik belok turun. Untuk mengetahui atau memahami lebih lanjut tentang uji turunan kedua, mari kita lihat contoh soal. Ini merupakan contoh soal yang tadi, yaitu menentukan jenis titik stasioner dan nilai stasionernya. Kan tadi soal ini menggunakan uji turunan pertama, sekarang kita menggunakan soal ini dengan menggunakan uji turunan kedua. Di sini soalnya yaitu fungsi fx sama dengan 2e kuadrat min 16x mempunyai titik. Apakah titik balik minimum, apakah titik balik maksimum. Kemudian kita di sini kan ingin menggunakan uji turunan kedua. Jadi kita cari dulu uji turunan pertamanya terlebih dahulu. Untuk menentukan titik stasioner kan tadi syaratnya harus f aksen x-nya harus sama dengan 0. Maka dari itu kita turunkan terlebih dahulu dan kita sama dengan kan 0. Apabila diturunkan kan akan menjadi 4x minus 16 sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan 4. Ini titik stasionernya kan 4. Kemudian karena kita ingin menggunakan uji turunan kedua, jadi kita turunkan lagi 4x min 16 ini. Jadi apabila diturunkan lagi akan menjadi turunan keduanya akan menjadi sama dengan 4. 4x min 16 kan kalau diturunkan kan tinggal 4 kan, 4x tinggal 4, maksudnya apabila 4x diturunkan kan tinggal 4, jadinya turunan keduanya akan sama dengan 4. Sehingga kita tahu bahwasannya di slide sebelumnya kan turunan keduanya kan bernilai 4, yaitu bernilai positif. Kita tahu bahwasannya turunan keduanya lebih dari 0. Kita lihat pada syarat slide sebelumnya, apabila turunan keduanya bernilai lebih dari 0, maka
maka titik baliknya menjadi titik balik minimum. Mohon maaf, ini salah ya, harusnya minimum. Jadi ini minimum. Lah, kita tahu bahwasannya f turunan keduanya atau f double aksen x-nya lebih dari 0. Kita lihat di slide sebelumnya bahwasannya di uji turunan kedua, apabila turunan keduanya lebih dari 0, maka titik baliknya yaitu titik balik minimum. Sehingga 4 ini merupakan titik stasioner dengan jenis titik yaitu titik balik minimum. Kemudian untuk mengetahui nilai stasionernya, kita substitusikan 4 ini ke dalam fungsi awal. Fungsi awalnya kan fx sama dengan 2x² min 16x. Jadi apabila disubstitusikan, jadinya f4 sama dengan 2 dikali 4 kuadrat minus 16 dikali 4. 2 dikali 4 kuadrat, 4 kuadrat itu 16, 16 kali 2 32 dikurangi 16 kali 4 64, sehingga 32 dikurangi 64 yaitu minus 32, sehingga opsi jawaban yang benar adalah opsi C. Sama dengan pada saat dia menggunakan uji turunan pertama kan, hasilnya sama-sama C, yaitu minimum dengan titik stasioner 4 dan nilai stasionernya minus 32. Setelah kita mengerjakan contoh soal untuk uji turunan kedua dan syarat-syarat pada uji turunan kedua, maka dapat kita simpulkan bahwasannya untuk menentukan jenis titik stasioner dan nilai stasionernya menggunakan uji turunan kedua, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita harus tahu bahwasannya titik stasioner, untuk menentukan titik stasioner itu fungsi turunan pertamanya harus sama dengan 0. Kemudian setelah diketahui titik stasionernya, maka turunkan fungsi aljabarnya sebanyak 2 kali. Jadi diturunkan sebanyak 2 kali sehingga menjadi f double aksen x atau turunan kedua x-nya. Kemudian kita perhatikan syaratnya. Apabila f double aksen a-nya itu lebih dari 0, maka titik baliknya itu minimum. Dan apabila f aksen a-nya itu kurang dari 0, maka titik baliknya disebut titik balik maksimum. Jadi apabila hasil dari f double aksen a-nya itu lebih dari 0, maka minimum. Kemudian sebaliknya, apabila kurang dari 0, maka dikatakan titik baliknya titik balik maksimum. Kemudian setelah menentukan jenis titik stasioner, dan yang ketiga yaitu menentukan nilai stasioner. Nilai stasioner. Untuk menentukan nilai stasioner ini, kita substitusikan titik stasionernya ke fungsi awal, yaitu fungsi fx-nya. Jadinya nanti akan ditemukan nilai dari nilai stasioner. Apabila titik baliknya itu titik balik maksimum, maka nilai stasionernya akan menjadi nilai maksimum. Begitupun juga sebaliknya, apabila titik baliknya itu jenisnya itu titik balik minimum, maka nilai stasionernya akan menjadi nilai minimum. Setelah kita belajar tentang nilai dan juga titik stasioner pada suatu fungsi, dan juga kita sudah belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun, di sini di penerapannya atau aplikasinya terdapat contoh dan soal yang harus kita selesaikan, yaitu apabila ketinggian tendangan bola dinyatakan dalam fungsi ST, yaitu sama dengan min 0,1 T kuadrat plus 1,2 T meter. Dapatkah kalian menentukan waktu sehingga bola dapat mencapai posisi tertinggi? Pada saat detik keberapa posisi tertinggi itu dapat dicapai? Lah, kita dapat menyelesaikan ini dengan menggunakan konsep-konsep
yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu menggunakan titik stasioner, nilai stasioner. Mari kita bahas permasalahan ini bersama-sama.